Ketika mendengar kata integritas, seharusnya yang kita ingat adalah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri adalah teladan yang sempurna dalam berintegritas. Tuhan Yesus satu-satunya yang tidak bercela, yang sempurna, yang sepenuhnya jujur, dan menunjukkan pola perbuatan baik yang terus-menerus. Kita, umat Kristen, dipanggil untuk meneladani Tuhan dalam berintegritas. Hidup dalam integritas akan membawa kita kepada kesuksesan dan juga kebahagiaan bersama Yesus. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan tadi ya video ini ya, pembuka ya. Gimana kita diingatkan untuk kita mengikuti teladan Yesus ya. Iya, Yesus sudah memberi teladan kepada kita ya. Hidup dalam integritas. Hidup dalam integritas. Dan tema kita hari ini adalah hidup dalam integritas akan membawa kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Ya, nah sahabat yang baik, mari kita berdoa ya supaya kebenaran firman Tuhan ini merubah hidup kita dan menyadarkan kita pentingnya untuk kita hidup dalam integritas. Bapa, kami mau berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu supaya hari ini kuasa firman dan kuasa Roh Kudus menjamah kami dan mengubah hati dan pikiran kami untuk kami siap menerima kebenaran firman-Mu bahwa hanya integritaslah yang akan membuat kami bisa hidup dalam kesuksesan, kebahagiaan, dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini tertulis dalam Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-11 sampai dengan Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-3 sampai dengan yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Wow, mari kita baca dalam versi The Passion Translation di Amsal 11 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Integritas akan menuntunmu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Tetapi pengkhianatan akan menghancurkan impianmu. Ketika hari penghakiman tiba, semua kekayaan dunia tidak akan dapat membantumu sedikit pun. Jadi sebaiknya kamu menjadi kaya dalam kebenaran. Karena itulah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan kamu dari maut. Amin. Wah, bagus sekali ya, menjadi kaya dalam kebenaran. Wah, luar biasa ya. Nah, firman Tuhan mengatakan melalui kitab Amsal bahwa akan datang suatu waktu di mana hari penghakiman akan tiba. Yaitu hari di mana kita semua akan diuji nih kualitas integritas kita. Yaitu kualitas kemurnian kita, kebenaran kita, kejujuran kita. Sebab di hari penghakiman adalah hari di mana setiap kita harus dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan segala perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Ya, dan pada waktu hari penghakiman tiba, semua harta dan kekayaan dunia yang kita miliki tidak akan berguna, tidak akan dapat menolong kita, tidak akan dapat menyelamatkan kita, dan tidak akan dapat membantu kita sedikit pun. Jadi semua harta dan kekayaan dunia yang kita miliki itu semua menjadi sia-sia. Amin. Wah, kita diingatkan ya,
Jadi jangan mengandalkan harta dan kekayaan dunia ya. Apapun ya, Iya. kedudukan, Iya, apapun, posisi, karena semua akan apapun. sia-sia Semua ya. sia-sia. Sebab ya. pada hari penghakiman tiba hanya integritas, yaitu kebenaran, ketulusan, dan kejujuran kita yang dapat menolong kita, menyelamatkan kita, bahkan membawa kita berjalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan sejati itu. Jadi kita bisa selamat, sukses, dan bahagia bukan karena uang, tetapi karena kita hidup dalam integritas. Oleh karena itu pada waktu hari penghakiman tiba, kehidupan yang tidak memiliki integritas, yaitu Iya. ketidakbenaran, ketidaktulusan, ketidakjujuran, Iya. pengkhianatan, dan kecurangan akan menghancurkan Iya. mimpi kita, Amin. menghancurkan kehidupan kita, dan membawa kita kepada maut. Amin. Arti kata kepada maut di sini adalah mafet dalam bahasa Ibrani. Artinya adalah ini akan membawa kita kepada kematian, kehancuran, kebangkrutan, kegagalan, kejatuhan, bahkan kutuk, kesakitan, dan segala sesuatu yang buruk. Jadi kalau kita memutuskan dan memilih menolak hidup dalam integritas, maka sebenarnya kita ini sedang menghancurkan diri kita sendiri. Iya. Menghancurkan kehidupan kita sendiri, masa depan kita, dan mimpi-mimpi kita sendiri. Wow, jadi sebagai orang beriman, kita harus percaya, mengerti, dan menyadari prinsip kebenaran ini. Iya. Bahwa apabila kita membangun kehidupan kita, yaitu pernikahan, keluarga, bisnis, Iya. pekerjaan, karier, dan pelayanan kita tanpa integritas, yaitu Iya. tanpa kebenaran, ketulusan, kejujuran, dan takut akan Tuhan, maka pernikahan, keluarga, bisnis, pekerjaan, Iya. karier, pelayanan kita pada akhirnya pasti akan hancur dan sia-sia. Ya, oleh karena itu sahabat yang baik, supaya pernikahan kita, keluarga kita, bisnis kita, pekerjaan kita, karier kita, bahkan pelayanan kita ini bisa selamat, sukses, dan bahagia, tidak hancur dan tidak menjadi sia-sia ini, maka inilah saatnya kita harus memilih dan memutuskan untuk hidup dalam integritas sebagai yang utama, dan tentunya yang prioritas dalam segala aspek kehidupan kita. Wow. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini. Roma 14 ayat 17 ya. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Amin ya. Sahabat yang baik, ketika kita memilih untuk hidup dalam kerajaan Allah, maka kita sudah menempatkan hidup dalam integritas itu sendiri. Amin ya, yaitu hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita sebagai yang tertinggi, yang di atas, yang prioritas seperti ya. itu ya. Jadi uang, masalah makan dan minum itu semuanya yang di bawah. Tetapi sebaliknya kalau kita memilih hidup dalam kerajaan dunia, maka uanglah yang di atas, integritas itu yang di bawah ya. Nah, sahabat yang baik, mari hari ini jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Saya akan bacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari sahabat yang baik, ambil Alkitabmu dan kita akan sama-sama baca firman Tuhan ini tertulis dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 ya. Demikian firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebagai orang beriman, kita harus percaya, mengerti, dan menyadari prinsip kebenaran ini, bahwa kesuksesan, keberhasilan, dan keberuntungan bukanlah tujuan hidup kita. Sebab semua itu adalah akibat dan hasil karena kita hidup benar, itu hidup dalam integritas. Jadi kesuksesan, keberhasilan, dan keberuntungan itu adalah akibat
dan hasil dari suatu proses kehidupan atau suatu perjalanan kehidupan yang menjadikan keintiman dengan Tuhan, merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan sebagai gaya hidup. Sehingga Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita untuk hidup dalam integritas, hidup sesuai dengan firman Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sehingga perjalanan hidup kita sukses, berhasil, dan beruntung. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema Hidup dalam Integritas akan membawa kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya. DM masuk ya. Dari @daniel_andreas. Yuk kita bacakan ya. Shalom Pak Agus dan Bu Mala. Apakah di dalam Alkitab ada teladan mengenai sikap hidup dalam berintegritas? Ya. Wah, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Daniel ya. Iya. Wow. Memang di dalam Alkitab teladan yang paling jelas itu ya Yesus sendiri. Yesus sendiri. Iya, ya. Yesus di dalam kehidupannya memberikan kepada kita teladan dan contoh yang sangat jelas ya. Bagaimana hidup berintegritas. Hidup berintegritas. Dan kita sendiri mengetahui kan di Alkitab bagaimana perjalanan Yesus itu dikritik, difitnah, dia bahkan diperlakukan tidak adil ya, tapi dia terus hidup di dalam integritas itu. Iya. Dia tidak terpancing, bahkan tidak perlu meresponi kritikan atau, dan penolakan dari orang-orang yang mungkin dari kamu saya. Iya, jadi sebetulnya kita sudah diberikan oleh Tuhan yaitu teladan, ya teladan yang sangat-sangat jelas. Bagus yaitu kehidupan Yesus. Jadi kalau kita terus kita baca Alkitab bagaimana kehidupan Yesus, maka disitulah kita bisa melihat, oh inilah hidup yang berintegritas ya. Ya, hidup dalam integritas. Ya. Jadi Daniel coba direnungkan kehidupan Yesus dan ini juga yang mengubah murid-murid Yesus ya. Sehingga Rasul Paulus juga mengingatkan untuk kepada Timotius muridnya, apa yang aku hidupi, aku lakukan, aku meniru dari Yesus dikatakan demikian. Dan biarlah kamu juga melakukannya menjadi teladan dalam kehidupan Timotius juga ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati Daniel. Terima kasih ya. Nah inilah ada lagi dari @miranda_sally ya. Shalom Terang Kasih RTV, doakan saya agar dapat hidup berintegritas dan menerima perlindungan Tuhan ketika berani jujur di tengah lingkungan sekitar yang kompromi terhadap ketidakjujuran. Ya, ini tantangan ya. Ini tantangan, tapi kita harus tahu bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk hidup dalam berintegritas, kita tahu ada penyertaan Tuhan. Amin. Apapun tantangannya, kita jangan melihat kepada apa yang di hadapan kita, tetapi kita percaya dan terus fokus kepada apa yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa ketika kita berintegritas, maka di situ ada kuasa dan otoritas yang ada pada kita. Iya, ini luar biasa ya. Maksudnya Tuhan lagi juga memberi kesempatan nih untuk Miranda bisa melihat bahwa ini waktunya untuk menjadi terang ya. Makanya dikatakan kamu adalah terang dunia. Dan biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik itu. Amin. Ya. Jadi ketika kita menyadari kehidupan kita ini kita adalah terang dunia ya, maka kejujuran kita, integritas itu akan membuat kita mempermuliakan Bapa di surga. Amin. Dan orang melihat terang itu yang ada pada kita ya. Ya, jadi integritas itulah akan membuat kita berbeda dengan orang-orang yang ada sekitarnya ya. Yuk kita doakan buat Miranda ya. Kamu doakan sayang. Bapak, kami sangat bersuka cita, bersyukur bahwa anakmu Miranda, bahkan juga mungkin sahabat-sahabat yang baik yang lain telah begitu merindukan untuk hidup berintegritas dan menerima perlindungan Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi dunia yang merupakan arus yang begitu deras Tuhan. Tetapi kami anak-anak Tuhan justru kami dapat melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti kami menentang arus Tuhan, tetapi kami tetap berdiri teguh dan berdiri sebagai pemenang, sehingga integritas kami diakui
oleh dunia ini, karena Amin. kami memiliki Allah yang luar biasa yang memberikan kepada kami kasih karunia, kemampuan Amin. untuk kami hidup berintegritas, hidup jujur, Amin. hidup terus benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semua kasih karunia yang Kau berikan kepada Amin. kami. Amin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Jadi yang kita perlu ingat supaya kita mengerti bahwa hidup dalam integritas akan membawa kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah sebagai orang beriman, kita harus percaya, mengerti dan menyadari prinsip kebenaran ini. Bahwa apabila kita membangun kehidupan kita, yaitu pernikahan, keluarga, bisnis, pekerjaan, karier, dan pelayanan kita, tanpa integritas, yaitu tanpa kebenaran, ketulusan, kejujuran, dan takut akan Tuhan, maka pernikahan, keluarga, bisnis, pekerjaan, karier, dan pelayanan kita pada akhirnya pasti akan hancur dan sia-sia. Iya. Bayangkan ya, kalau semua yang kita bangun hancur sia-sia kan buat apa ya? Nah, oleh karena itu yang kedua, sebagai orang beriman kita harus percaya nih, bahkan juga mengerti dan menyadari betul bahwa supaya pernikahan kita, keluarga kita, bisnis, pekerjaan, karir, pelayanan kita menjadi selamat, sukses, bahagia, dan tidak hancur dan tidak menjadi sia-sia, maka inilah saatnya untuk kita hidup dalam integritas sebagai yang utama dan yang prioritas dalam segala aspek kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, ketika kita memilih dan memutuskan untuk hidup dalam kerajaan Allah, maka kita sedang menempatkan hidup dalam integritas, yaitu hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita sebagai yang di atas atau menjadi prioritas kita. Jadi uang, masalah makan dan minum yang itu semua ada di bawah, ya. Jadi yang ada di atas adalah kebenaran dan semua yang lain ada di bawah, ya. Tetapi sebaliknya kalau kita memilih hidup dalam kerajaan dunia, maka uanglah yang di atas dan integritas yang di bawah. Nah, kita perlu ingat itu ya. Kita ingat ya tadi firman Tuhannya, kalau begitu apa nih yang kau rasakan dalam pernikahanmu, keluargamu, bisnismu, bahkan pekerjaanmu hari-hari ini. Atau mungkin karirmu atau pelayananmu sepertinya kok jadi hancur, jadi sia-sia. Mari kita mau datang kepada Tuhan ya, kita bawa semuanya kepada Tuhan ya. Ya, amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini adalah saat yang baik untuk kita bertobat, berubah, dan mengerti bahwa bukan uang atau yang lain yang akan membuat kita sukses, bahagia, dan selamat. Tetapi kebenaran, yaitu hidup dalam integritas yang akan membuat kita sukses, bahagia, dan selamat. Mari kita datang kepada Tuhan.
Sungguh kami sangat bersyukur. Karena oleh anugerah-Mu Tuhan, dan oleh kuasa darah Yesus, di dalam Yesus kami sudah dibenarkan. Roh Kudus, roh kebenaran sudah ada di dalam kami, yang memampukan, menolong, dan memimpin kami untuk kami dapat hidup dalam integritas, yaitu hidup dalam kebenaran, ketulusan, dan kejujuran. Kami percaya dan kami mendeklarasikan bahwa Tuhan membuat kehidupan pernikahan, keluarga, bisnis, pekerjaan, karier, dan pelayanan kami sukses dan bahagia. Dan kami diselamatkan dari maut, kehancuran, kegagalan, dan kutuk, sehingga kehidupan kami memuliakan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. memberkati.